Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astari Rafanani, nomor induk mahasiswa 24302030300081. Kali ini saya akan mempraktekkan pengujian data menggunakan aplikasi SPSS. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis 2. Saya mengambil data yang berasal dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Saya menggunakan data panel dengan variabel ekspor dan impor. Saya mengambil data dari daerah Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan total 9 provinsi dari tahun 2019 sampai 2023. Dan sekarang data-data yang ada di sini sudah dimasukkan ke dalam Excel. Kita blok data, kita pindahkan ke dalam SPSS. Lalu kalau sudah dalam bentuk seperti ini, maka data siap untuk diuji. Langsung saja kita masuk ke uji yang pertama, yaitu uji validitas, di mana cara atau langkah-langkahnya yang pertama kita tekan analyze, kemudian correlate, kemudian tekan bivariate. Setelah muncul jendela bivariate ini, kita pindahkan semua variabel di kolom kiri ke sebelah kanan. Kemudian kita tekan Pearson to Tailor-nya flag significant correlation, kemudian tekan OK. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya untuk validitas ini. Nilai dari Pearson correlation-nya itu harus lebih besar dari 0,05. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya untuk X1-nya Pearson correlation-nya yaitu 0,449 dan X2-nya 0,294, di mana kedua hasil itu lebih besar dari 0,05. Dengan begitu, data kita bisa dinyatakan valid. Oke, uji yang selanjutnya adalah uji reliabilitas. Pertama-tama kita klik menu analyze, klik scale, klik reliability analysis. Pindahkan variabel X1, variabel X2, dan variabel Y, kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul hasilnya yaitu 0,639, yang mana lebih dari 0,2306, yang artinya konsisten atau reliable. Uji yang selanjutnya adalah uji normalitas. Langkah yang pertama adalah klik analyze, kita pilih regression, lalu klik linear. Lalu kita pindahkan variabel-variabel. Yang pertama variabel X1 dan variabel X2 ke kolom independen dan variabel Y ke kolom dependen. Lalu kita pilih save. Nah, kemudian pada tampilan ini kita klik unstandardized di residual, lalu klik continue. Setelah langkah-langkah ini akan muncul satu variabel baru di data view, dan data variabel baru inilah yang akan kita gunakan untuk mengetahui nilai signifikansi data yang kita uji, yaitu normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Kemudian kita lanjut klik analyze, lalu pilih non-parametric test, kemudian pilih legacy dialog, lalu kita pilih one sample KS. Lalu kita tambahkan variabel baru kita tadi ke kolom ini. Kemudian jangan lupa untuk klik normal, lalu oke. Nah, inilah hasil dari uji normalitas dari metode Kolmogorov-Smirnov, bahwa hasilnya itu adalah lebih besar dari 0,05, yang berarti data tersebut terdistribusi dengan normal. Oke, yang selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Kita klik analyze, pilih regression, pilih linear. Masukkan variabel X ke kotak independen dan variabel Y ke kotak dependen. Kemudian klik save.
Kemudian di bagian residual checklist di kotak unstandardized, klik continue, lalu tekan OK. Kemudian di sini akan muncul variabel baru namanya variabel res_1. Pilih transform compute variable. Nah, di kotak target variabel kita ketik abs_res. Di kotak numeric expression ketik abs buka kurung res_1 tutup kurung. Pencet OK. Nah, kemudian kita akan melakukan uji Glatzer. Kita pilih analyze lagi, regression, kemudian pilih linear. Keluarkan variabel Y dari kotak dependent. Kita ganti abs_res, kemudian klik save. Nah, di sini hilangkan checklist pada unstandardized checklist di include the covariance matrix, lalu tekan OK. Kemudian di sini kelihatan hasilnya adalah 0,528, lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian kita masuk ke uji yang selanjutnya, yaitu uji regresi linear. Nah, buka analyze, setelah itu buka regression dan pencet linear. Di situ ada dependent dan independent. Di bagian dependentnya kita masukkan variabel Y, dan variabel independentnya kita masukkan variabel X. Klik plot, kemudian muncul hasilnya, yaitu ini. Hasil-hasil ini itu untuk uji T. Nah, jadi kita masuk ke uji T. Uji T ini kita lihat dari koefisien di bagian T-nya. Nah, di situ variabel pertama yaitu X1 3182. 3182 itu adalah T hitung. Untuk variabel kedua, T hitungnya adalah minus 1,8888. Nah, untuk uji T kita harus tahu berapa T tabelnya. Nah, untuk cari T tabel, kami sudah mendapatkan T tabelnya yaitu senilai 2,0345. Setelah itu kita bandingkan, apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka itu artinya signifikan. Tapi sebaliknya, jika dia minus, T hitung lebih besar dari minus T tabel, maka itu tidak signifikan. Sekarang kita kembali ke tabel. Di situ terlihatlah untuk T hitung pertama atau variabel pertama itu 3,182, yang berarti lebih besar dari T tabel senilai 2,0345. Berarti T1 itu nilainya adalah signifikan. Selain T tabel yang di koefisien sebelumnya kan ada tabel sig. Itu kan kita juga bisa lihat untuk menguji signifikan. Lebih besar kalau misalnya nilainya lebih besar dari 0,05, itu artinya tidak signifikan. Tapi kalau nilainya kurang dari 0,05, berarti itu signifikan. Kita bisa lihat bahwa di sini 0,03 lebih kecil dari 0,05, yang berarti dia signifikan terhadap variabel Y. Sedangkan yang variabel 2 itu nilainya 0,066, yang otomatis dia lebih besar dari 0,05, artinya dia tidak signifikan. Selanjutnya ada uji F. Uji F ini sama seperti uji T tadi, tapi kita lihat dari ANOVA. Di ANOVA itu kita bisa lihat kalau nilainya adalah F hitungnya adalah 7,526. Saya memperhitungkan untuk uji F tabelnya sebesar 3,284. Di sini kita bisa lihat bahwa F hitungnya lebih besar dari tabel, yang berarti dia berpengaruh signifikan.
kita juga bisa lihat dari sebelahnya, yaitu tabelnya adalah 0,02. Nah, 0,02 ini lebih kecil dari 0,05, sama seperti yang tadi, maka itu juga membuktikan bahwa nilai F itu signifikan. Masuk ke uji yang terakhir, yaitu uji koefisien determinasi. Mencari tahu berapa persen variabel X ini mempengaruhi. Nah, ternyata jika dilihat dari tabel model itu yang di bagian R², ternyata dia mempengaruhi sebesar 0,284. Itu tinggal kalikan 100%, jadinya 26,40%. Dan bisa dilihat bahwa variabel X1 dan variabel X2 berpengaruh sebesar 26,40%, dan sisanya sebesar 73,60% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Sekian mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.